Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2261 Tantangan 2. Saat Minos mengambil pedang ilahi dan bergerak menggunakan sayapnya, auranya berubah secara substansial. Menyebabkan tidak hanya Oxo, tetapi seluruh penonton yang mengikuti tantangan di platform tempur tersebut mengubah ekspresi mereka. Minos masih di level 95, namun meski begitu, dia tampak menjadi lebih kuat dalam semalam, sementara kecepatannya mengejutkan semua orang yang belum pernah melihatnya menggunakan sayapnya. Dalam sekejap, dia sudah hilang dari pandangan Oxo dan mendatanginya dari sisi kanan, sudah menggunakan gerakan ketiga pedang ilahi untuk menyerang sasarannya. Astaga, kotoran! Ox menyadari lawannya tidak sesederhana yang dia kira dan bergerak untuk menghindari serangan pedang ke arahnya. Dia berhasil menghindari serangan pertama Minos. Namun, saat Kaisar Stuart mempersiapkan serangan berikutnya dari jurus khusus pedang ilahi ini, sayapnya terbuka sepenuhnya sebelum beberapa bulu pecah seperti proyektil. Bulu-bulu itu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, secepat atau lebih cepat dari bilah yang diciptakan oleh gerakan pedang pertama Minos yang sudah mengejar Oxo. Sadar bahwa dia akan kehabisan ruang untuk melarikan diri jika terus menghindari serangan Minos, Oxo mengubah strateginya dengan menginjakkan kakinya kuat-kuat di tanah lalu membuka mulutnya. Kemudian, suara "mo" yang luar biasa terdengar dari tenggorokannya saat wujud kerbau energi raksasa menyelimuti tubuh Oxo, menyebabkan perlindungan eksternal muncul pada tubuhnya dan menyerang Minos. Minos tidak tinggal diam ketika dia melihat tubuh roh binatang raksasa itu muncul di sekitar Oxo. Dia memblokir pendengarannya dan kemudian mengaktifkan bentuk paling canggih dari Dragon's Gaze miliknya. Saat matanya bersinar dengan warna emas yang kuat, suatu bentuk energi emas meninggalkan tubuh Minos, dengan cepat menyebabkan tubuh roh naga muncul tidak jauh di atas tempatnya berdiri. Kemudian naga energi membuka matanya dan mengeluarkan teriakan nyaring sambil menggerakkan mulutnya yang megah. Kedua suara itu saling membalas. Sementara ketegangan di dalam area pertempuran itu meningkat beberapa tingkat. Menyebabkan para penonton membuka mulut karena terkejut melihat Oxo menggunakan begitu banyak kekuatan di awal pertarungan, tetapi juga seorang Grandmaster yang mengekspos begitu banyak kekuatan. Kekuatan tanpa menggunakan artefak eksternal. Oxo merasakan sakitnya diserang oleh pedang Minos, sementara benturan tangisannya dengan makhluk energi itu menyebabkan dia kehilangan sebagian kekuatannya. Minos terus menyerangnya. Sementara dia menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan jurus paling mematikannya, dia akan jatuh ke tangan lawan yang hanya berlevel 95. Dia mengarahkan energinya ke tanduknya, menyebabkan tanduknya bertambah besar. Sebaliknya, beberapa bentuk energi berbentuk tanduk yang mirip dengannya muncul di dekat tempatnya berdiri di bawah ancaman Minos. Tanduk-tanduk itu mentransmisikan energinya satu sama lain, membentuk semacam formasi aneh yang, setelah beberapa saat, menembakkan seberkas energi ke arah Minos. Minos melihatnya mendekatinya dan tidak merasa takut. Saat dia menggunakan tekniknya yang ke-10 dan membuat seni melahap akhirnya muncul di sekitar Oxo. Dia merasakan serangan yang mampu membunuh seorang kultivator level 100 menghilang sebelum mencapai dirinya. Oxo merasakan energi di lingkungan di bawah kendalinya bergerak ke arah Minos, bukan dirinya. Minos meninggalkan bentuk lanjutan dari pandangan naganya, menghadapi pertahanan Oxo, dan bergerak. Dengan cepat muncul di sisi kiri lawan sambil mengabaikan bentuk khusus yang tidak dapat mencegahnya mencapai Oxo dengan tubuh aslinya. Minos terus menyerang Oxo dengan pedang ilahi miliknya, memaksa makhluk itu melakukan serangan balik sambil menggunakan tanduknya sendiri untuk mempertahankan diri dari pedang dan gerakannya. Tidak seperti kebanyakan lawan Minos sebelumnya, Oxo dengan cepat menyadari apa yang akan dilakukan gerakan itu jika dia menghindari serangannya. Lebih bermanfaat baginya untuk menangani setiap serangan Minos daripada menangani semuanya sekaligus jika dia membiarkan gerakan itu diselesaikan. Saat melakukan ini, menggunakan tanduknya seolah-olah itu adalah pedang, dia menggunakan kakinya untuk mengarahkan serangan ke arah Minos, menyebabkan ledakan muncul di sekitar lawannya. Sementara dia menggunakan kekuatan besarnya untuk menerobos ruang dan menyerang tubuh lawannya. Itu kekuatan yang luar biasa, Oxo. Tapi kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Minos sambil merasakan serangan lawannya, membuatnya sedikit khawatir. Dia mempertahankan diri dari salah satu serangan itu dengan sayapnya sambil terus fokus menyerang lawan tersebut dengan pedangnya hingga dia menyelesaikan gerakannya. Oxo mengutuk Minos karena memiliki senjata yang tahan dan dapat diserap, tapi tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Ini adalah kekuatan terbesar yang dimilikinya. Jika lawannya tidak kehabisan tenaga dalam beberapa saat berikutnya, dia akan kalah dalam tantangan ini. Minos, kamu akan menyesali semua ini. Kamu kuat, aku akui itu. Tapi kamu tidak akan mampu mengatasi tekanan yang akan menimpamu jika kamu mengalahkanku. Kata Ox sambil terus menari dengan prajurit aneh ini. Sepertinya kamu memintaku untuk membiarkanmu menang.
Minos tertawa ketika mendengarnya dan kemudian melancarkan serangan terakhir dengan pedang ilahi sebelum menghilang. Astaga, Oxo menggerakkan lengannya dan dengan cepat membentuk perisai kulit dengan beberapa tanduk di depannya untuk mempertahankan diri dari serangan terkuat pedang ilahi. Pukulan itu begitu kuat hingga Sovereign level 101 pun bisa terancam olehnya. Kamu tidak punya pilihan, Oxo berkata sambil berusaha untuk tidak menangis kesakitan saat dia terlempar ke belakang tak lama setelah pertahanannya meledak. Peluangmu untuk menang sangat kecil. Tapi yang lebih penting, kalah lebih baik bagimu. Ini akan memberimu alasan untuk menjadi lebih putih, dan itu akan menyelesaikan masalah kita. Kata Oxo dengan suara pelan sambil bangkit dari kejatuhannya. Minos berdiri diam selama beberapa detik tanpa melakukan apapun sementara bentuk energi kerbau dan naga menghilang saat pedang ilahi miliknya menghilang ke udara tipis. Terima kekalahanmu, Minos. Oxo menerjang ke arahnya sambil mengepalkan tinjunya dan menyiapkan pukulan yang mampu menjatuhkan lawan yang levelnya sama dengannya yang kelelahan. Tapi saat dia menyerang, Minos mengangkat salah satu tangannya ke udara dan kemudian mengendalikan perjalanan waktu. Oxo merasa dia bergerak lebih lambat, sementara Minos tampak berkali-kali lebih cepat. Pada saat itu, Minos akhirnya menggunakan kartu trufnya, menggunakan kelemahan sesaat lawannya untuk mencuri basis budidaya lawannya. Ketika Minos mencapai level 97, Oxo dan semua orang yang tidak mengetahui kemampuannya melihat tantangan ini mengambil arah yang berbeda. Aku tidak pernah takut akan perang, kata Minos dengan tekad, menginginkan poin prestasi Oxo terlalu banyak sehingga tidak bisa menyerah begitu saja seperti yang diinginkan alien itu. Dia melakukan langkah terakhirnya dengan meningkatkan kultivasinya dan mencapai level yang lebih tinggi dari biasanya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2262 Hadiah Kemenangan. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam tantangan ini, Minos memfokuskan seluruh energinya pada tubuhnya. Membuat tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan bersinar saat dia membuat ruang angkasa runtuh dengan pukulan terkuat dari tantangan ini. Avatar jiwanya semakin membesar saat tinjunya mengenai Oxo, membuat individu yang terjebak dalam jebakan waktu ini membuka matanya lebar-lebar dan melihat ukuran sebenarnya dari lawannya. Dia tidak tahu bahwa Minos bisa melakukan sesuatu yang ekstrim, jadi dia belum mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan dengan begitu banyak senjata di lengan bajunya. Terkejut dengan kemampuan Minos yang tak tertandingi, dia hanya bisa menerima gerakan lawannya yang akan memukulnya secara penuh. Membuatnya bergidik hingga ke inti tubuhnya sebelum dia terlempar dengan keras ke lantai platform itu. Seluruh penonton acara tersebut menyaksikan dalam diam, ada yang dengan mulut ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Sebaliknya, yang lain memejamkan mata ketika mereka melihat kemungkinan akhir dari tantangan ini. Dia benar-benar monster yang tiada duanya. Wana berpikir sendiri sambil berdiri di bangku penonton yang mengelilingi platform tempur itu. Sementara itu, Maximilian bertanya pada Ruth. Apakah itu akan menjadi masalah? Dia mengadu dirinya melawan beberapa anggota guild dengan memenangkan tantangan ini. Apakah dia punya rencana untuk itu? Minos selalu punya rencana. Wanita berambut hitam di sebelah Maximilian menjawab dengan percaya diri. Tetapi hal ini pasti akan membawa kita ke dalam masalah. Begitulah yang selalu terjadi. Begitulah cara dia menjadi begitu kuat dan relevan di dunia spiritual. Ini bukan dunia spiritual, komentar Maximilian, merasa bahwa bahkan dia dan penguasa lain dalam kelompok mereka bisa mengalami nasib buruk karena hal ini. Ini bukan dunia kita, namun, guild ini mempunyai aturannya sendiri. Jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Mari kita lihat apa yang dia rencanakan, dan kemudian kita akan melakukan apa yang kita inginkan. Ucapnya sambil berdiri dari tempat duduknya dan memuji penampilan Minos bersama ribuan makhluk di sana. Banyak yang menyaksikan Minos dipermalukan dan dikalahkan oleh Oxo. Tapi kenyataannya kebanyakan dari mereka tidak punya alasan untuk mendukung satu pihak atau pihak lain. Kemenangan Oxo adalah hal yang paling diharapkan. Namun kemenangan Minos tidak sepenuhnya tidak menyenangkan. Beberapa bahkan lebih suka seperti itu. Karena jauh lebih menarik bagi seseorang dengan level 95 untuk memenangkan pertarungan melawan seseorang dengan level 101 dibandingkan sebaliknya. Ketika mereka melihat proyeksi raksasa jiwa Minos menghilang, dan tubuh tak sadarkan diri Oxo terlihat di kawah tempat dia dilempar. Sebagian besar penonton di sekitarnya memuji penampilan Kaisar Stuart. Supervisor Minos di sana memandangnya dengan puas, menyukai apa yang mereka lihat hari ini, menjadi lebih tertarik dengan perjalanannya di Armans. Dia pasti akan mendapat masalah setelah hari ini, tapi itu wajar bagi siapapun yang berbakat dan cukup kuat untuk menonjol. Menyembunyikan kekuatan seseorang mempunyai keuntungan, namun mengekspos kemampuan dan alasan seseorang untuk dihormati juga memiliki keuntungan. Bagaimanapun, kehidupan Minos akan berbeda dari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wasit pertandingan menganugerahinya kemenangan dalam tantangan tersebut, tetapi tidak berkata apa-apa saat dia mendengarkan ucapan selamat dan juga apa yang telah dia peroleh dari kemenangan ini.
Di tengah tepuk tangan dan ekspresi gembira, dia merasakan kebencian dan kebencian dari beberapa orang yang menentangnya semakin kuat saat mereka meninggalkan Kalenge Arena setelah kemenangannya. Masalahku baru saja dimulai, dia membayangkan sambil mengalihkan perhatiannya ke beberapa hal yang mengkhawatirkan dalam pandangannya. Tapi biarlah, saya belum pernah melihat orang tumbuh ketika menjadi pengecut. Bahaya di jalanku adalah batu yang membuatku lebih tajam dan lebih siap. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh tekad, sementara dia tidak dapat berhenti memikirkan musuh-musuh yang membuatnya mencari puncak setiap hari, meskipun dia berada di bagian yang jauh dari dunia spiritual. Dia sekarang cukup kuat untuk seorang diri mengubah laju perang dunia di dunia spiritual. Namun, dia berada jauh dari rumah, di tempat di mana dia tidak bisa begitu saja meminta izin pergi ke dunia spiritual untuk menyelesaikan masalahnya. Satu-satunya tindakannya sekarang adalah berkembang di guild ini dan kemudian mencapai titik di mana dia bisa kembali ke rumah. Tapi dia memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Minos percaya bahwa, cepat atau lambat, dia akan mencapai tujuannya, mengakhiri perang dunia dan membalas dendam sepenuhnya atas kematian Isabella dan semua orang yang mungkin sudah terjerumus dalam konflik di dunia asalnya. Itu sebabnya dia tidak terlalu memperhatikan, juga tidak terlalu takut dengan kebencian makhluk di sekitar arena. Terima kasih, dia mengatakan setelah wasit pertandingannya menjabat salah satu tangannya dan menyuruhnya untuk mengambil hadiahnya di area tempat dia berdiri sebelum dimulainya tantangan ini. Mengikuti instruksi ini, Minos meninggalkan lawannya yang pingsan itu, segera menghilang ke platform di mana banyak orang memberinya tepuk tangan meriah. Saat orang-orang yang mengikuti pertandingan sebelumnya perlahan meninggalkan Kalenge Arena, Minos duduk di depan orang yang akan meneruskan kemenangannya dari tantangan tersebut. Minos Stuart, selamat atas kemenanganmu. Kamu mengalahkan prajurit elit, Oxo, yang mengumpulkan 123.352 poin prestasi. Kamu berhak mendapatkan sekitar 90% dari jumlah itu, yaitu 111.016 poin prestasi. Makhluk yang tampak seperti slime berkata padanya sambil melemparkan ide Minos ke arahnya. Poin Anda telah dikreditkan, dan Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Minos mengambil ID-nya dan menatap benda itu dalam diam sejenak, terkejut dengan jumlah yang baru saja dia peroleh dalam sekali jalan. Semua itu, berapa poin prestasi yang harus dikumpulkan oleh prajurit elit untuk menjadi perwira junior? 120.000 poin. Perwira itu berkata secara langsung. Menakuti Minos dengan jumlah poin yang pada akhirnya harus dia kumpulkan jika dia ingin menjadi perwira dan mendapatkan kebebasan yang cukup untuk mencoba kembali ke dunia spiritual. Dan dari prajurit pangkat ke prajurit elit, 50.000 poin. Jadi saya harus mengumpulkan 190.000 poin prestasi untuk menjadi perwira muda. Ia menyimpulkan, membayangkan bahwa hal ini tidak akan mudah dan juga tidak akan cepat. Bahkan mengabaikan musuh yang mencoba bertindak melawan dan menghalanginya, akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan poin sebanyak itu. Sekarang setelah dia menunjukkan kekuatannya, tidak ada orang yang lebih lemah darinya yang akan menantangnya, jadi dia hampir tidak bisa menggunakan tantangan lain seperti ini untuk berkembang di guild. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menggunakan banyak poinnya saat ini untuk ujian promosi, karena dia harus menjadi lebih kuat untuk mencoba dipromosikan ke pangkat prajurit elit. Dia juga harus membantu anggota kelompoknya, jadi dia mungkin harus mengumpulkan lebih banyak dari jumlah minimum yang dibutuhkan. Kotoran, perjalananku masih panjang, bangkitnya dataran hitam bab 2263 4 tahun. Dalam sekejap mata, 4 tahun telah berlalu sejak kelompok Minos memasuki Armans. Pada periode ini, kelompok dari dunia spiritual telah bekerja keras dan menghadapi kesulitan yang luar biasa karena cara mereka memulai perjalanan mereka sebagai anggota guild. Masalah yang dihadapi Minos segera setelah dia mulai bekerja sebagai penegak hukum ditambah dengan masalah yang akan dihadapi siapapun di angkatan ini jika mereka ingin berkembang. Persaingan di tempat seperti itu sangat ekstrim, dan grup mengalaminya dengan baik selama periode ini. Terutama di tahun pertama setelah tantangan Oxo terhadap Minos ketika segalanya agak sulit bagi mereka semua. Namun, di tengah masalah yang dibawa Minos ke seluruh kelompoknya saat itu, dia juga membawa banyak peluang bagi semua orang yang datang dari dunia spiritual ke Zokero bersamanya. Melalui banyak poin prestasi yang diperolehnya setelah mengalahkan Oxo, Minos menciptakan lebih dari 60 misi sepanjang tahun pertama mereka di Armans untuk prajurit elit untuk membantu rekan-rekannya dengan cara yang berbeda. Oxo menjadi serius saat itu, dan Minos benar-benar tidak bisa membuat siapapun melakukan bisnis di dalam Armans selain dari guildnya sendiri. Dia tidak bisa membeli apapun untuk dirinya sendiri menggunakan banyak poin prestasinya. Namun, dia berhasil membuat banyak misi untuk anggota dengan pangkat, kekuatan, dan pengaruh yang lebih tinggi di area luar guild tersebut untuk membantu rekan satu tim mereka. Ini termasuk misi mengajar, misi untuk membantu melaksanakan tugas rekan satu tim mereka, dan bahkan misi untuk membeli dan mengumpulkan sumber daya atas nama kelompok.
Minos telah menghabiskan sebagian besar dari 100.000 poin prestasinya dari Oxo untuk misi ini, yang secara signifikan telah membantu rekan satu timnya di tengah kesulitan mereka sendiri. Selain itu, dia dan kelompoknya terus mengolah dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki sebelum pergi ke Armans, dan dengan demikian, beberapa anggota kelompoknya maju selama periode ini. Sekarang grup tersebut memiliki 9 penguasa, 7 diantaranya berada pada level 100 dan 2 di level 101. Sementara itu, selain Minos dan Ruth, semua orang lainnya berada pada level 99. Ruth baru saja mencapai level 95, sementara Minos telah mencapai level 96 sesaat sebelum dia naik level. Bukan hanya level mereka yang meningkat. Selama periode ini, Minos, Maximilian, dan 2 penguasa lainnya dalam grup berhasil mempromosikan diri mereka ke pangkat prajurit pangkat. Yang lain masih merupakan perekrut hanya karena tidak tersedia cukup posisi prajurit pangkat bagi semua orang untuk mengikuti ujian promosi. Namun mereka semua sudah memiliki jumlah poin prestasi yang dibutuhkan untuk ujiannya masing-masing dan tinggal menunggu kesempatan yang muncul. Minos dan Maximilian sudah bersiap untuk mengikuti tes promosi ke pangkat prajurit elit. Jadi pasti ada 2 lowongan prajurit pangkat dan file baru dalam beberapa tahun ke depan yang bisa dilamar oleh beberapa dari mereka. Di tengah semua itu, Minos dan Ruth belajar banyak tentang profesi mereka, yang akhirnya beralih dari mahasiswa di bidang clairvoyance dan kedokteran menjadi profesional di bidang tersebut. Adapun para profesional spiritual yang datang ke guild bersama mereka. Mereka semua telah meningkatkan keterampilan mereka secara signifikan dan berada di ambang batas antara dunia spiritual dan level berikutnya yang tersedia di Zokero. Karena itu, mereka masih berada di markas Armans, berusaha untuk berkembang, mendapatkan prestasi, dan akhirnya menjadi anggota internal guild. Minos bangun pagi ini di samping istrinya yang cantik dan telanjang dan tersenyum ketika dia membuka matanya dan melihat ruangan besar yang dia dan Ruth dapatkan selama beberapa bulan terakhir. Mereka tidak menyia-nyiakan poin prestasi mereka untuk hal-hal sepele, tapi persaingan di Armans sangat ketat dan cepat atau lambat. Seseorang akan menggunakan poin mereka untuk sedikit meningkatkan kehidupan mereka di dalam markas ini. Minos dan Ruth telah menginvestasikan 12.000 poin prestasi di ruangan seluas 55 meter persegi ini, di mana mereka memiliki cukup ruang untuk diri mereka sendiri dan sangat nyaman. Tidak ada seorang pun di grup mereka yang tertantang dalam beberapa tahun terakhir untuk mendapatkan poin prestasi dalam jumlah besar seperti yang dilakukan Minos saat itu. Tapi dengan lebih dari 4 tahun mengabdi pada Armans, mereka semua mendapatkan banyak poin untuk melakukan pengeluaran strategis. Ruth saat ini memiliki lebih dari 35.000 poin prestasi dalam catatannya, cukup baginya untuk lulus ujian promosi dan masih berinvestasi pada item budidaya. Sementara itu, Minos saat ini memiliki 55.000 poin prestasi, jumlah yang akan dia alokasikan sebagian besar ketika dia mengikuti tes untuk menjadi prajurit elit. Dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan prajurit pangkat dan file lainnya untuk peringkat ini. Namun, saat ini tidak ada lowongan seperti itu, jadi dia menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dia terus melanjutkan pekerjaannya sebagai penegak hukum sejak saat itu, hingga kini dia memimpin tim penjaga balai penegakan hukum. Dia kadang-kadang masih mendapat masalah karena eksploitasinya di hari-hari awal sebagai penegak hukum, namun seiring dia tumbuh lebih kuat dan lebih berpengaruh dalam guild. Beberapa masalah tersebut berkurang, ada yang bertahan, namun secara umum, hidupnya cukup menjanjikan sehingga dia bisa bangun setiap pagi dengan senyuman di wajahnya. Selamat pagi, Ruth. Dia mencium istrinya yang cantik. Selamat pagi kesayangan. Dia menciumnya sambil tersenyum, bersemangat untuk bangun karena situasi mereka saat ini. Apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini? Dia bertanya. Kelompok mereka telah diberi kesempatan untuk menjalankan misi di luar guild, sesuatu yang jarang terjadi tetapi bisa terjadi dalam keadaan tertentu. Beberapa anggota Armans baru-baru ini terlibat dalam perang kecil dengan kekuatan dari kota yang berjarak beberapa minggu perjalanan dari Examire, yang telah menciptakan situasi saat ini di mana anggota eksternal diberi kesempatan untuk bertindak di luar markas. Kelompok Minos, Maximilian, dan Ruth telah menerima salah satu misi ini, yang akan mereka tinggalkan dari markas untuk diselesaikan pada sore hari. Setelah berada di tempat ini selama 4 tahun tanpa meninggalkannya, Ruth sedikit cemas dengan pengalaman pertamanya di luar guild setelah bertahun-tahun. Benar kan? Ini bukan hanya kesempatan bagi kita untuk bernafas lebih baik di tempat yang berbeda tetapi juga untuk mengumpulkan banyak poin prestasi. Setiap tindakan yang kita lakukan dalam misi khusus seperti ini bisa memberi kita poin ekstra. Dia berkata, bahkan tanpa memikirkan kemungkinan untuk melarikan diri, karena parasit di tubuh mereka akan mencegah mereka melakukan hal tersebut, dan seorang supervisor juga akan menemani mereka. Minos tersenyum padanya setuju. Itu benar-benar merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengumpulkan poin prestasi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2264 Situasi di Dunia Spiritual. Ya,
Aku tak sabar untuk mengumpulkan poin prestasi dan bersenang-senang di luar tempat ini, kata Minos sambil tersenyum pada Ruth. Saya pikir kita akan pergi selama beberapa bulan selama misi. Itu akan memakan waktu selama rekan-rekan kita di Speckled Bear Wild menyelesaikan tugas 5 tahun mereka di tempat itu dan kembali ke pihak kita. Itu benar, aku sudah melupakannya. Ruth membuka matanya saat dia memikirkannya. Apakah mereka akan berhasil dalam ujian seleksi kali ini? Tentu saja. Sebagian besar anggota guild yang melalui apa yang mereka lakukan berhasil masuk ke dalam guild. Minos mengangguk setuju. Pokoknya, mari kita beritahu anggota kelompok yang lain untuk meninggalkan beberapa poin prestasi sehingga kita dapat membantu mereka ketika mereka berhasil masuk ke dalam guild. Kelompok Minos tetap bersatu sejak mereka masuk ke Armans. Meskipun beberapa dari mereka cukup percaya diri untuk menyelesaikan perang dunia sendirian dan tidak perlu lagi berkontribusi satu sama lain dengan mempertimbangkan masa depan dunia spiritual. Mereka terus bertindak sebagai sebuah kelompok. Atau lebih tepatnya, mereka bertindak sebagai faksi, salah satu dari banyak kelompok yang ada di Armans. Sendirian dan memiliki peringkat rendah di Armans identik dengan kesulitan. Tapi sekelompok orang berpangkat rendah yang bersatu dengan tujuan yang sama bisa membuat segalanya lebih mudah bagi setiap anggota kelompok. Sendirian dan memiliki peringkat rendah di Armans identik dengan kesulitan. Tapi sekelompok orang berpangkat rendah yang bersatu dengan tujuan yang sama bisa membuat segalanya lebih mudah bagi setiap anggota kelompok. Hal ini tidak akan menempatkan mereka terlalu jauh di atas peringkat mereka, namun akan membantu dalam hal kontak, informasi, pengaruh, daya tawar, dan sebagainya. Itu sebabnya kelompok itu sangat bersatu di sekitar Minos, dan anggota kelompok lainnya pasti akan menyambut individu-individu yang berada di alam liar beruang berbintik. Itu adalah kesempatan mereka untuk meningkatkan ukuran faksi dan kekuatan mereka untuk mengumpulkan poin prestasi. Siapapun yang melihat kelompok Minos tidak akan melihat orang-orang yang mampu menjalankan misi dan bersaing dengan lawan. Melainkan kelompok bersatu yang dapat menggunakan poin prestasi mereka bersama-sama. Seluruh kelompok dapat, misalnya, bekerja untuk promosi Ruth menjadi prajurit pangkat. Jadi, lawan Ruth, misalnya, harus melihat seluruh kelompoknya jika mereka tidak ingin mendapat dampak yang lebih buruk setelah berselisih dengannya. Memiliki lebih banyak anggota dalam kelompok akan meningkatkan kekuatan mereka, yang akan bernilai investasi yang disebutkan Minos. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar seluruh kelompok kita bisa bersama lagi? Ruth bertanya padanya, juga memikirkan anggota kelompok yang dikirim ke The Bluefield. Tidak sebelum salah satu dari kita menjadi perwira muda, komentar Minos serius. Itu bahkan bisa memakan waktu lebih dari 1 dekade. Lama sekali. Aku ingin tahu seperti apa keluarga kita nanti saat kita kembali ke dunia spiritual. Dia bertanya, mereka mempunyai begitu banyak kekuasaan sekarang tetapi tidak ada cara untuk membantu rakyatnya. Itu sungguh membuat frustrasi. Minos berpikir keras ketika mendengar ini dan mau tidak mau melihat ke langit dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Gloria dan Abi sekarang. Pada saat itu, di dunia spiritual. 1 tahun lagi telah berlalu sejak pemulihan para ahli dunia spiritual berakhir ketika mereka berencana untuk mengejutkan para dewa musuh dalam konfrontasi besar berikutnya. Faktanya, apa yang diprediksi oleh kelompok dewa dunia spiritual telah membuahkan hasil sekitar 11 bulan yang lalu. Pada saat itu, Aurae, Willow, Vico, Araf, dan naga level 100 bersatu sekali lagi untuk bertarung melawan dewa kerajaan mekanik. Hasil dari pertempuran tersebut jauh lebih dahsyat bagi kedua belah pihak daripada yang diperkirakan siapapun, dengan banyak kematian di antara spesialis puncak terjadi di kedua sisi. Abi sekali lagi meninggalkan kerajaan tata ruang Minos pada saat itu dan membantu menghidupkan kembali sementara para penggarap antara level 97 dan 100 untuk membantu pasukan kekaisaran. Tetapi bahkan dengan bantuan para ahli ini, kinerja mereka tidak sebaik dalam situasi lain karena para ahli tersebut membuang sebagian waktu mereka untuk mencoba memperhatikan situasi terkini di dunia spiritual pada saat itu. Hal itu mengakibatkan hilangnya efisiensi kelompok dalam mempertahankan dunia spiritual, yang mengakibatkan kematian naga level 100 dan Araf. Sementara itu, 2 dari 6 dewa musuh telah tumbang saat itu, yang meski tidak banyak, juga merupakan kerugian besar bagi kekuatan The Adaman Land. Hilangnya para demigod adalah yang paling signifikan bagi kedua belah pihak, dan saat ini hanya terdapat kurang dari 30.000 kultivator antara level 90 dan 99 yang tersisa di seluruh dunia spiritual. Baik mereka penduduk asli dunia tersebut atau bukan. Jika perang terus meningkat, mungkin saja dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Tidak ada satupun demigod yang tertinggal. Segera setelah semua dewa mati atau salah satu dari mereka tertinggal, perang mungkin akan berakhir dengan kemenangan kekuatan kerajaan mekanik. Yang dapat mengandalkan bala bantuan. Tidak ada bala bantuan yang dikirim ke dunia spiritual selama tahun itu. Tapi itu tidak berarti tidak akan ada alien baru yang bergabung dengan musuh pasukan lokal di masa depan.
Oleh karena itu, meskipun beberapa organisasi dan negara masih berdiri saat ini, situasi di dunia sangatlah serius. Di kerajaan tata ruang Kekaisaran Dataran Hitam, Gloria kini menatap Kali dengan gugup untuk mengantisipasi keberhasilan wanita itu naik ke level 100. Dewa dunia spiritual lainnya terluka, mencoba memulihkan diri dengan 2 obat ilahi yang dia berikan kepada mereka. Karena hanya 3 dewa yang masih hidup, mereka masing-masing berada di wilayahnya masing-masing. Aurae menjaga Pulau Elf, sementara Vico menjaga bagian selatan benua tengah. Willow adalah satu-satunya di kerajaan Dataran Hitam saat ini. Karena ketiga individu ini, benua tengah dan Pulau Elf sebagian besar tetap berada di bawah kendali penduduk asli planet ini. Namun dengan kematian Araf dan naga level 100, situasi di benua ilahi dan benua binatang menjadi semakin kacau. Butuh waktu lama sebelum kekuatan asli benua tersebut kehilangan dominasinya di tanah airnya. Namun alien terus bergerak maju setiap hari melintasi kedua benua tersebut. Dengan kemajuan ini dan semakin banyak penduduk asli dunia spiritual yang menyerah, hanya masalah waktu sebelum kekuatan benua tengah diisolasi dan dikepung oleh musuh. Setelah itu terjadi, akan semakin sulit bagi mereka untuk terus berperang dalam perang dunia. Kekaisaran membutuhkan Kali lebih dari sebelumnya, jadi Gloria mau tidak mau memandangnya dengan penuh harap. Menyadari bahwa wanita ini tidak jauh, tetapi mereka juga tidak punya banyak waktu lagi. Dalam pertempuran dewa berikutnya, mungkin mereka tidak akan mampu melawan musuh mereka, dan kerajaan tata ruang ini akan diserang. Jika itu terjadi sebelum Kali maju, itu akan menjadi akhir dari semua rencana mereka. Lebih cepat, Kali, bangkitnya Dataran Hitam bab 2265 terobosan. Saat Gloria dengan cemas menunggu Kali maju, fluktuasi spiritual yang dia kenal dengan baik tiba-tiba meningkat volume dan intensitasnya. Menarik perhatian semua orang di dalam kerajaan tata ruang itu. Berbalik dan melihat ke arah itu, Gloria melihat Abi membuka matanya saat budidayanya stabil di level 92. Setelah menghabiskan berbagai sumber daya untuk memperkuat dirinya selama beberapa tahun terakhir. Permaisuri kerajaan Dataran Hitam telah berkembang pesat sementara sebagian besar demigod di keluarganya masih berada pada level yang sama seperti ketika Minos pergi. Namun, sejauh itulah dia bisa menggunakan sumber daya buatan tanpa membahayakan prospeknya. Selain apa yang telah dia lakukan, dia tidak akan menjadi lebih kuat. Karena hal itu akan mengganggu kestabilan basis kultivasinya, dan dia hanya akan mendapatkan lebih banyak energi tetapi kekuatan berguna yang sama. Mulai sekarang, dia tidak lagi maju dengan kecepatan seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah terobosan penting bagi Abi dan kerajaan Dataran Hitam. Bahkan di hadapan Minos, ketika dia bisa membantunya menjadi lebih kuat dengan mencuri sementara basis budidaya orang lain, level maksimum yang dicapai Abi adalah level 91. Tapi sekarang dia berada di level 92, yang berarti pemanggilannya akan lebih kuat dan lebih lama. Abadi, itu bisa sangat membantu dalam perang dunia. Gloria dan anak-anak Minos dengan cepat mendekati Abi, masing-masing senang dengan kemajuannya dengan caranya sendiri. Selamat atas terobosanmu, Ibu. Kendrick, yang saat ini berada di level 80, berkata sambil mendekati Abi untuk memeluknya. Juga, ada Sarah, level 83, Rowan, tingkat 73, Lily, tingkat 74, dan Holly, tingkat 72. Gloria masih di level 90, tetapi tidak iri dengan kemajuan saudara perempuan haremnya. Tidak akan ada bedanya jika dia maju secepat Abi, jadi dia terus menangani masalah kekaisaran dan gereja spiritual. Gloria belum bisa dianggap sebagai pemimpin gereja spiritual. Tetap saja, dia saat ini adalah nama besar di organisasi di benua tengah itu. Pembicaraan tentang dia mengambil alih posisi Maximilian telah terjadi secara terbuka. Dan Gloria sudah memperkirakan akan ditunjuk sebagai paus tertinggi gereja yang baru dalam beberapa bulan mendatang. Apakah kamu sudah menyelesaikan pengasinganmu? Gloria bertanya ketika dia melihat anak-anak menjauh dari Abi. Mulai sekarang, aku akan berada di sisimu untuk menyelesaikan urusan kekaisaran. Abi memandangi adik perempuan haremnya yang berambut merah sambil mengepalkan tinjunya. Tetapi kamu tetap harus bersembunyi di sini. Situasi kita tidak baik. Terlalu berisiko jika kamu berada di luar sana. Gloria berkomentar, itu sampai Kali menyelesaikan kemajuannya. Kapan itu akan terjadi? Abi melihat ke arah wanita es yang sedang berkultivasi di salah satu sudut area luas tempat tinggal inti keluarga Minos. Itu bisa terjadi kapan saja. Bisa memakan waktu 1 hari atau 3 bulan. Saya tidak yakin, tapi itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kita hanya harus bertahan lebih lama lagi. Gloria berkata sambil merasa cemas. Hanya ada sedikit waktu tersisa bagi Kali untuk melanjutkan hidup. Tapi Gloria tidak yakin apakah mereka punya waktu tersisa sedikit. Bagaimana kekuatan kita? Banyak kerugian bagi kita? Tanya Abi. Dia tidak banyak berinteraksi dengan siapapun dalam beberapa tahun terakhir.
Terlepas dari saat dia meninggalkan kerajaan tata ruang untuk memanggil penduduk asli dunia spiritual untuk hidup kembali. Dia hampir tidak pernah berhenti untuk memperbarui dirinya tentang keadaan perang. Gloria menghela nafas sambil memejamkan mata, memikirkan daftar panjang orang mati yang dimiliki kenalan mereka. Ya, sayangnya, kamu akan mengetahuinya saat menghidupkan mereka kembali di masa depan, tapi kita kehilangan banyak demigod dan beberapa dewa dalam pertempuran besar terakhir. Gloria berkomentar pelan, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Sayangnya, Eda tewas saat mencoba melindungi kota kering bersama White dan Eba. Dillian bersama mereka hari itu, tapi dia nyaris tidak selamat. Gloria bercerita tentang orang-orang terdekat mereka dan Abi, yang menderita selama periode itu. Jadi begitu, Abi memejamkan mata dalam kesedihan tetapi tidak meneteskan air mata. Meskipun dia telah kehilangan Eda dan monster lamanya, Eba, Abi sudah tahu dia akan kehilangan banyak hal dalam perang ini. Dia fokus melakukan apa yang diperlukan saat alien berada di dunia ini. Ketika mereka memenangkan perang, dia akan meluangkan waktu untuk berduka dan menangisi kekalahan mereka. Mari kita hormati kematian teman dan prajurit kita dan pastikan kemenangan bagi kekuatan dunia spiritual. Dia berkata sambil melihat anak-anak dari keluarga ini. Dia tidak ragu bahwa rakyatnya akan memenangkan perang. Tapi dia tidak tahu apakah dia akan tetap berada di dunia ini ketika Minos kembali, dan semuanya telah beres. Karena itu, dia mau tidak mau mengajari ahli waris keluarga Stuart apa yang harus mereka lakukan di masa depan. Apapun yang terjadi, mereka harus terus bertahan dan melawan alien. Hal ini bukan hanya demi kebaikan mereka sendiri, namun juga untuk menghormati banyak nyawa yang telah dan akan hilang dalam perang ini. Jika ada yang harus menyerah, itu bukan mereka melainkan alien. Mereka akan berjuang sampai akhir. Anak-anak muda itu mengepalkan tangan mereka dengan tekad, merasakan beratnya menjalani kenyataan brutal ini. Meskipun itu terlalu berlebihan bagi mereka, mereka setuju dengan Abi sambil mengangguk setuju. Dia menghela nafas dan berkata, kembali berkultivasi. Serahkan masalah serius ini pada Gloria dan saya. Orang-orang muda itu berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua sendirian saat mereka mengamati wilayah kerajaan tata ruang. Adakah perubahan pada situasi Minos? Tidak ada. Kami tidak tahu apakah dia berhasil mencapai tujuannya. Kami juga tidak memiliki informasi tentang perubahan status vitalnya. Gloria mengomentari hal besar yang tidak mereka ketahui ini. Itu buruk. Apakah menurutmu sesuatu mungkin telah terjadi? Tanya Abi. Segala sesuatu mungkin terjadi. Tapi tetaplah berharap kita bisa bertemu dengannya lagi suatu hari nanti. Gloria menghela nafas. Bagaimanapun, menurutku yang terbaik adalah kita bertindak seolah-olah dia dan yang lain tidak akan kembali tepat waktu. Mungkin mereka akan menyelamatkan kita dan menyelesaikan perang. Tapi sebaiknya kita tidak mengandalkannya meskipun begitu. Harapan kita, itu akan sulit. Tapi kamu benar. Abi meratap sambil menatap ke langit, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Minos saat ini. Dimanapun kamu berada, Minos, cepatlah. Kita mungkin tidak bisa bertemu lagi jika kamu terlalu lama. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2266 meninggalkan markas besar. Sementara itu, di Zokero, Minos, Ruth, Maximilian, dan dua anggota kelompok mereka yang datang dari dunia spiritual ke tempat ini meninggalkan tembok kota markas Armans untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 tahun. Di samping 4 manusia dan 1 robot dari The Adamant Land adalah individu berbulu level 105 yang telah memimpin proses seleksi yang telah mereka ikuti bertahun-tahun lalu untuk bergabung dengan. Saat ini sedang berjalan di depan mereka, jelasnya. Kamu tahu peraturan guild dengan baik, terutama kamu, prajurit Minos. Jadi jangan membuat masalah bagiku saat kita berada di luar sana. Kita akan tetap berpegang pada rencana, dan jika ada yang berubah, bicaralah padaku sebelum melakukan hal bodoh. Baiklah, petugas Red, kata Minos sementara Maximilian dan yang lainnya mengangguk setuju. Jika kamu mengikuti peraturan guild dan segalanya berjalan baik bagi kami, semua orang di sini dapat kembali ke tempat ini dengan lebih baik daripada sekarang. Ucapnya sambil berhenti di depan pos keluar area berpagar itu dan menoleh ke belakang. Setiap tindakan Anda dan bahkan tindakan saya dapat menghasilkan pahala dan perbedaan besar bagi guild, tidak peduli seberapa kecilnya kita saat ini. Jadi bersiaplah untuk bertindak atas nama guild. Bukan tidak mungkin bahwa selain poin prestasi, kita akan mendapatkan rasa hormat dari atasan kita. Itu sama pentingnya dengan poin prestasi jika mereka benar-benar ingin mencapai posisi terhormat dalam guild. Dengan kontak yang baik dan reputasi yang baik, seseorang dapat diunggulkan dalam perselisihan mengenai sumber daya dan promosi. Orang-orang di kelompok Minos sudah mengetahui hal ini, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga tidak memikirkan ide berbahaya apapun, seperti upaya melarikan diri selama misi. Bahkan Maximilian berkomitmen untuk menyelesaikan misi saat ini dan akhirnya kembali ke guild. Petugas Red, kemana Anda akan membawa kelompok ini?
Alien level 106 menghentikan kelompok Minos di dalam pos keluar di bagian tembok besar itu. Petugas, kami telah menerima salah satu misi yang berkaitan dengan insiden Bellowing Garden. Red mengambil sikap hormat dan menjelaskan, kelompok ini akan membantuku selama misi penguatan ini. Atasanku mengizinkanku untuk membawa mereka ke sana dan membiarkan mereka menunjukkan nilai mereka kepada guild. Oh, alien yang menghentikan mereka memandang ke arah kelompok Minos dengan penuh minat. Dia tidak mengenal kelima orang ini. Ada puluhan ribu orang seperti mereka di guild, jadi bukan anggota internal yang bekerja di tembok yang akan mengenal mereka. Tapi mengetahui bahwa mereka telah dipilih untuk misi ini sudah cukup untuk memahami bahwa orang-orang kuat di guild percaya pada potensi anggota eksternal ini atau ingin melenyapkan mereka. Opsi kedua mungkin terjadi, namun kemungkinannya kecil, jadi dia membayangkan potensi dari kelima opsi ini sangat besar. Maksimal 5 tim seperti ini akan dikirim untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Itu harus menjadi satu-satunya tim dari area eksternal yang terlibat. Dan meskipun begitu, ada Grandmaster di antara mereka. Level 106 ini sedang dilihat pada Minos dan Ruth. Baiklah, anak-anak, bersihkan jalan untuk teman-teman kita di sini. Dia berkata sambil melangkah keluar dari kelompok Minos dan menambahkan, semoga berhasil. Jika kamu berhasil kembali hidup dari perjalanan ini, temui aku. Aku ingin mendengar ceritamu. Red tidak mengatakan apa-apa karena dia adalah perwira menengah, seseorang yang tidak bisa dilawan oleh seorang junior seperti dia. Rombongan meninggalkan area tembok dan dengan cepat bergerak menyusuri puncak di sana, di mana mereka segera menuruni tangga hingga mencapai tempat di mana lift mereka tiba berada. Namun, mereka tidak akan berangkat dari tempat yang sama saat mereka tiba. Apakah kita tidak akan pergi ke kota? Ruth bertanya pada Red. Tidak. Ada dua cara kita bisa meninggalkan markas. Salah satunya adalah cara yang kamu gunakan saat pertama kali bergabung dengan guild. Cara lainnya tidak begitu menarik untuk masuk ke pulau terapung ini. Tetap saja, sangat bagus untuk pergi tanpa harus pergi. Melalui ujian, dia menjelaskan. Sementara itu, sesuatu yang mirip dengan kereta gantung muncul di depan mereka di tempat yang mereka pikir akan memasuki lift. Ketika mereka memasuki benda itu, mereka melihat sekeliling dengan hati-hati sampai mereka melihat bahwa itu mirip dengan lift yang mereka gunakan untuk sampai ke sana dalam beberapa hal. Saat Red mengaktifkan struktur itu, ia bergerak dalam garis lurus secepat kecepatan cahaya hingga, dalam sekejap, mereka merasakan kabin itu berhenti. Sudah berada di tempat yang sama sekali berbeda dari puncak pulau terapung tempat mereka berada. Meskipun kelompok mereka sangat kuat, mereka berlima di sana bersama Red merasa pusing ketika keinginan untuk muntah melonjak dalam diri mereka. Namun meski merasa tidak enak badan, mereka dengan cepat mengendalikan kekuatannya dengan mengedarkan energinya sedemikian rupa untuk mengurangi gejala aneh akibat perpindahan khusus ini. Tubuhmu belum terbiasa dengan perpindahan spasial seperti ini. Jangan khawatir, seiring berjalannya waktu, kamu akan belajar mengatasinya dengan lebih baik. Red tertawa ketika dia melihat orang-orang ini. Di mana kita? Ruth bertanya, secara mengejutkan dia adalah orang pertama yang pulih dari keadaan aktivasi benda itu. Ngomong-ngomong, bagaimana kita bisa sampai di sini? Aku bahkan tidak bisa melihat Examire dari tempat kita berada. Itu wajar. Kami berada 50 km dari Examire, lebih tepatnya, kami berada di belakang barisan pegunungan di mana kota ini tersembunyi. Itu sebabnya kami tidak dapat melihat rumah kami dari sini. Bagaimanapun, ini adalah cara yang cepat dan berguna. Bentuk perjalanan jarak pendek. Jika suatu hari kamu ingin mengakses bulan buatan Zokero, kamu harus mampu menanggung perjalanan seperti ini lebih lama lagi. Dia berkata, sementara 4 orang terburuk dalam kelompok secara bertahap memperbaiki ekspresi mereka. Kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Bellowing Garden mulai dari sini. Saya akan memberi Anda waktu 10 menit untuk menyelesaikan pemulihan, dan kemudian kami akan melanjutkan sesuai rencana. Dia berkata sambil mengalihkan indranya ke sekeliling area itu. Itu metode transportasi yang bagus, komentar Maximilian sambil menatap Minos. Apakah Anda dapat memahami sesuatu yang berguna tentang teknologi ini? Tidak. Tingkat teknologi Zokero beberapa derajat di atas kerajaan mekanik. Ini pasti cara untuk melakukan perjalanan cepat di dunia di mana gravitasi terlalu kuat sehingga kita tidak dapat dengan mudah mengubah ruang. Saya akan mencoba mempelajari sedikit tentangnya. Ini di masa depan. Sekarang, mari fokus pada misi di depan kita. Semua orang setuju, dengan cepat fokus pada pemulihan sampai mereka meninggalkan tempat itu segera setelah kedatangan mereka. Selama beberapa hari berikutnya, mereka akan melakukan perjalanan ke tujuan mereka, Bellowing Garden, di mana perang tanpa izin antara anggota guild dan kekuatan saingan sedang berkecamuk. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2267 tentang misi. 10 hari setelah meninggalkan markas Armans, rombongan Minos tiba di area di mana mereka harus menjalankan misinya. Dengan 1 hari perjalanan lagi, mereka akan memasuki area di mana peperangan tidak sah dari beberapa anggota guild mereka terjadi.
Hari ini, mereka dihentikan di kawasan hutan, di mana kelompok tersebut sedang beristirahat dan bersiap menghadapi situasi misi mereka mulai besok. Di tempat rombongan berhenti untuk beristirahat, Red sedang duduk di atas batu di samping puncak, di mana mereka bisa melihat ratusan dan ratusan kilometer persegi. Terdapat hutan lebat yang ditumbuhi pepohonan di salah satu sudutnya, sebuah danau besar tak jauh dari tempat mereka berada. Namun juga barisan pegunungan yang puncaknya membeku di kejauhan di Cakrawala. Meskipun Zokero sangat berbeda dari dunia spiritual, beberapa hal selalu kurang lebih sama di dunia yang dapat dihuni di alam semesta. Sama seperti penduduk asli dunia spiritual yang menghargai keindahan alam, alien di sebelah mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah kamu mempunyai pemandangan seindah ini di duniamu? Red bertanya kepada orang-orang di kelompoknya. Tentu saja, dunia asal kita kecil dibandingkan Zokero, tapi ada banyak keragaman dan banyak pemandangan indah. Jawab Minos, menjadi orang di kelompoknya yang paling sering melakukan perjalanan di dunia spiritual meskipun usianya masih muda. Komentar Red, bukan milikku. Tempat asalku adalah sabana tak berujung tanpa banyak pemandangan menakjubkan seperti ini. Dari mana asalmu? Ruth bertanya sambil duduk di depan api kecil, memanggang beberapa sayuran. Red tidak menjawabnya saat dia mengganti topik pembicaraan. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang apa yang akan kita lakukan mulai besok. Bagaimana kita harus mengatasi masalah ini, rekrut Ruth? Dia menatapnya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ruth saat dia menarik napas dalam-dalam. Kita harus menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh anggota guild. Bahkan jika guild tidak mengizinkan konfrontasi ini, sekarang kita memiliki anggota yang terlibat, kita tidak bisa mundur begitu saja. Minos melengkapi pidatonya. Kita juga harus menghadapi para pemberontak. Pertama, kita akan memenangkan konfrontasi dan menunjukkan kekuatan Armans, dan kemudian kita akan menghukum mereka yang memulai perang kecil ini. Red mengangguk setuju, menikmati melihat ketajaman mentalitas penegak hukum Minos. Itulah fokus misinya, jangan pernah lupakan itu. Pertama, kita melindungi kehormatan guild, lalu kita menangani mereka yang melanggar aturan kita. Prajurit Minos adalah penegak hukum, jadi kelompok Anda akan dapat menghukum para pemberontak bersama-sama. Atasan kami akan menyelidiki hal ini di masa depan, jadi lakukan apa yang menurutmu terbaik untuk guild, meskipun itu berarti masalah. Komentar Red sambil melihat ke arah Maximilian dan robot yang berdiri di sana. Maximilian membuka peta lalu berkata, The Bellowing Garden berjarak 43 jam dari posisi kami. Kami akan tiba di sana besok siang jika tidak ada masalah. Lalu kita akan memiliki 3 opsi. Pergi ke arah rekan guild kita yang telah meminta bantuan, langsung ke musuh di Mistol. Atau bergabung dengan kelompok bala bantuan yang seharusnya sudah berada di titik pertemuan di Bellowing Garden. Robot itu berkomentar, para anggota Silverdawn mungkin sudah mempunyai niat buruk terhadap guild. Menurutku pantas kalau kita menyelidiki musuh di balik perang ini lebih jauh. Dia benar, komentar Red. Silverdawn adalah sekte yang kuat, tapi tidak begitu kuat untuk mampu melawan Armans. Agar mereka dapat melakukan serangan balik terhadap orang-orang kita dengan kekuatan yang telah mereka serang, pasti ada sesuatu yang jauh di balik itu semua. Sejauh yang mereka tahu, 30 anggota internal Arman telah memulai kejadian ini. Namun, pihak lawan dalam perang ini telah secara brutal menyerang orang-orang yang selamat dari kelompok tersebut seolah-olah tidak ada yang lebih penting bagi sekte tersebut selain pemusnahan total tim. Silverdawn tidak sekuat Armans, menandakan ada hal penting yang perlu dianalisis. Kita bisa berpisah, usul Minos. Maximilian dan aku bisa memasuki wilayah musuh dan mempelajari apa yang terjadi saat kamu menemui anggota guild kami. Dengan kekuatan Ruth, kami dapat membantu beberapa dari mereka kembali ke kondisi bertarung. Red tidak melihat ada masalah dengan rencana ini karena mereka dapat menjauh satu sama lain selama misi ini. Meskipun anggota internal biasanya harus mengawasi anggota eksternal dalam misi di luar markas guild. Baiklah, kamu boleh melanjutkan rencana ini. Kapan kamu berniat berpisah dari kami? Red bertanya pada Minos. Minos berpikir sejenak dan berkata, anggota Silverdawn mungkin sedang mengawasi rekan kita untuk mencari peluang melenyapkan mereka. Jika kami pergi bersamamu ke sana, akan sulit untuk mendekati musuh kita. Jadi, kamu akan pindah ke Mistol ketika kita sudah mencapai posisi rekan kita? Tanya Red. Ya, menurutku itu akan lebih baik, saran Minos sambil memandang Red dan Maximilian, melihat keduanya baik-baik saja dengan rencananya. Prajurit Minos dan prajurit Maximilian, berhati-hatilah. Kalian berdua adalah yang terkuat di grup ini, tapi Silverdawn tidak sederhana. Kekuatan itu mewakili bahaya besar bagi seorang Grandmaster dan penguasa yang baru dipromosikan. Sadarilah bahwa bahkan ada penguasa tingkat tinggi di sekte itu. Penguasa tingkat tinggi adalah mereka yang berada di antara level 110 dan 114. Kami akan berhati-hati, petugas, kata Maximilian.
Setuju untuk mengambil risiko itu karena hasil penyelidikan mereka bisa memberinya banyak poin prestasi jika memang ada rahasia di balik tindakan Silverdawn. Jadi kelompok tersebut setuju untuk melanjutkan pengaturan ini, dan segera setelah mereka selesai beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju titik di Bellowing Garden di mana mereka akan berpisah. Itu akan terjadi selama 20 jam berikutnya ketika kelompok Root akan mencapai orang-orang di guild mereka menunggu bala bantuan, sementara Minos dan Maximilian akan pindah ke Mistol. Sesampainya di lokasi anggota guild yang memulai perang saat ini, Red dan kelompoknya yang masih bersamanya segera berada di tempat yang tampak seperti tenda, di mana beberapa alien berada di atas tandu medis khusus. Tidak ada bala bantuan lain selain mereka di sana, jadi begitu mereka tiba, satu-satunya dokter yang ada mendatangi mereka. Pak, di mana kelompok lainnya? Mengapa sampai saat ini kami belum menerima bantuan apapun? Dokter dari kelompok pemberontak itu bertanya. Red tidak tahu alasan pasti mengapa tidak ada seorang pun kecuali mereka yang datang, tapi dia bisa membayangkannya. Kelompok yang dikirim mungkin lebih tertarik untuk memecahkan masalah ini dibandingkan menyelamatkan para pemberontak ini. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu dan bertanya. Petugas, bagaimana situasi kelompok Anda? Saya memiliki seorang dokter di sini bersama saya dan orang-orang untuk membantu mempertahankan daerah tersebut. Bantuan, grup yang terdiri dari anggota eksternal? Dokter itu melihat kedua orang di sebelah Ruth. Red memiliki pangkat yang sama dengan makhluk itu, tapi dia adalah seorang pejuang, sedangkan yang di depannya hanyalah seorang dokter. Jadi dia bertanya, apakah kamu akan menjawabku, atau kamu akan terus mempersulit? Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kelompokku beranggotakan sekitar 30 orang. Kami jarang bertindak secara bersamaan. Ketika semua kegilaan ini dimulai, aku dan rekan-rekanku, yang masih sadar, tidak bersama-sama. Bagian dari kelompok yang memulai pertarungan. Dia berkata, mereka yang mengetahui apa yang terjadi tidak sadarkan diri atau mati. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2268 ada apa di balik perang? Mendengar bahwa satu-satunya yang bisa menjelaskan situasinya adalah orang mati atau tidak sadarkan diri, Ruth mengubah ekspresinya dan berkomentar. Kita harus membangunkan salah satu dari mereka. Saya rasa musuh sedang menyerang kita untuk mencegah bocornya asal mula insiden ini. Pasti begitu, dokter level 104 setuju dengannya, telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Sayangnya, membangunkan mereka lebih sulit dari yang Anda kira. Saya sendirian di sini, dan mereka terluka parah atau dalam kondisi khusus yang tidak dapat mempertahankan energi di tubuh mereka. Dokter menjelaskan padanya, tetapi tanpa energi di tubuh mereka, mustahil membangunkan mereka. Saya tidak sekuat petugas, tapi saya bisa mencoba sesuatu. Dia mengambil satu langkah ke depan, menempatkan dirinya di bawah kekuasaan penguasa. Dokter tersebut tidak memiliki ekspektasi terhadap manusia level 95 ini, namun Ruth adalah satu-satunya dokter selain dirinya yang ada di sana. Betapapun lemahnya dia, bantuannya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Sementara itu, Red memerintahkan dua orang yang tinggal bersamanya. Kalian berdua harus berpencar dan membantu melindungi tempat ini. Cobalah berbicara dengan penjaga di pinggiran dan pahami lebih banyak tentang apa yang terjadi pada kelompok ini sebelumnya. Keduanya menerima dan kemudian mencari tahu lebih banyak tentang situasinya. Sementara kelompok Red menyadari bahwa ada sesuatu di balik situasi yang mereka alami, Minos dan Maximilian melanjutkan perjalanan ke satu-satunya kota di wilayah Bellowing Garden. Mereka melakukan perjalanan beberapa jam lebih lama daripada rekan mereka di samping Red. Namun, tak lama kemudian, mereka memasuki kota ramah alien di wilayah benua tersebut. Mistol adalah kota dengan seperempat populasi Examire, yang cukup besar untuk menampung banyak keragaman dan peluang bagi Grandmaster dan penguasa tingkat rendah. Silverdawn adalah salah satu dari 3 kekuatan lokal dominan Mistol, namun meski begitu, Minos dan Maximilian berhasil menyelinap ke kota dan dengan cepat menemukan arah ke markas musuh. Mereka berdua memakai topeng di wajah mereka saat berjalan di jalanan kota ini, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa melihat simbol ular di dahi mereka yang menandakan guild tempat mereka berada. Sambil mengenakan kerudung besar, Minos dan Maximilian sedang berjalan dan mengobrol saat mereka melewati pusat Mistol. Saya pikir sebaiknya kita berpisah dan mencari rumor dan informasi tentang apa yang terjadi secara lokal selama beberapa hari terakhir, saran Maximilian. Sebaiknya kita tidak mendekati sekte itu sebelum kita memahami hal-hal yang menjadi pengetahuan umum ini. Pengetahuan umum tidak bisa diremehkan. Lagi pula, hanya rumor dan komentar sederhana yang bisa dimiliki seseorang. Ketika seorang ahli tiba-tiba menghilang, terkadang tidak ada seorang pun kecuali mereka sendiri yang tahu alasannya. Namun informasi tentang kapan dan di mana terakhir kali mereka terlihat dapat memberitahu banyak tentang pergerakan tiba-tiba mereka. Ayo kita lakukan ini. Bagaimana kalau kita bertemu besok pagi? Minos bertanya. Ayo kita bertemu di depan alun-alun itu.
Maximilian setuju, sambil menunjuk ke alun-alun yang bisa mereka lihat di ujung jalan yang mereka lalui. Setelah masalah itu diselesaikan, mereka segera berpisah melalui jalan-jalan Mistol. Pada hari itu juga, Minos telah berbicara dengan belasan orang dan mendengar rumor tentang situasi setempat. Segalanya tampak biasa saja dari apa yang didengarnya sejauh ini. Namun saat dia memasuki bar di penghujung hari, dia mendengar sesuatu yang menarik perhatiannya. Gulungan hati hanyalah sebuah mitos, kata seorang alien tua yang baru saja duduk mengelilingi meja bersama kelompoknya sekitar 6 meter dari tempat Minos minum. Legenda mengatakan itu akan muncul tahun ini di inti kawasan, tapi itu tidak masuk akal. Silverdawn, Sharkclouds, dan Highstar semuanya pindah dan kembali ke markas mereka dengan tangan kosong. Saya mendengar bahwa penatua tertinggi dari bintang-bintang tinggi menghancurkan tempat pelatihan mereka karena frustrasi. Yang mereka temukan hanyalah sebuah daun tua di tempat di mana gulungan hati seharusnya muncul. Saya pernah mendengar bahwa seseorang harus dipilih berdasarkan buku untuk menemukannya. Mungkin itu ada dan ada di suatu tempat. Alien lain dari kelompok itu berkomentar. Bisa jadi, legenda mengatakan bahwa gulungan hati hanya muncul setiap 10.000 tahun sekali. Sudah sebulan sejak sekte lokal bergerak mencarinya, jadi jika seseorang belum menemukannya, itu akan disembunyikan selama 10.000 tahun lagi. Bertahun-tahun, orang yang sama yang memulai percakapan ini berkomentar, mendesah kecewa. Kuharap aku masih di sini lain kali. Sementara kelompok itu terus membicarakannya, Minos mengalihkan perhatiannya ke barista yang melayaninya dan bertanya. Kapan sekte lokal ini kembali dari pencarian gulungan hati? Oh, tertarik dengan itu, Traveler? Seseorang dengan sisik biru, berlengan 4 dan tinggi 1,9 meter berpakaian barista bertanya dari sisi lain konter tempat Minos berdiri. Itu terjadi sekitar 3 minggu lalu. Meskipun kemunculan Scroll of Hearts terjadi sekitar sebulan yang lalu, namun area kemunculannya seharusnya dekat dengan tempat kita berada. Beberapa hari akan cukup bagi seseorang untuk pergi ke sana dan kembali dalam keadaan sukses atau gagal. Gulungan hati ini tentang apa? Minos melihat hal itu bertepatan dengan dimulainya konflik Armans di wilayah ini dan tertarik untuk menyelidiki masalah tersebut. Buku kuno ini konon merupakan peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi yang berada pada puncak tahapannya. Konon agung ini menulis buku tersebut menggunakan hati 1000 musuh. Dari sana, mereka memadatkan sebagian kebijaksanaan mereka dan menyembunyikannya di suatu tempat di Okia sebelum mereka melakukan upaya terakhir untuk maju ke tahap ke-13. Apa yang terjadi tidak diketahui. Yang kami tahu hanyalah bahwa dahulu kala, orang-orang muncul di sekitar wilayah kami membicarakan tentang kitab hati. Akhirnya, ia mendapatkan namanya saat ini dan menjadi artefak yang banyak dicari. Namun menurut legenda, hal ini hanya muncul pada orang yang memiliki takdir pertemuan. Artinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan. Seseorang harus mendapatkannya, dan melalui itu, hal itu akan terlihat dengan sendirinya. Menarik, apakah ada kemungkinan berkembangnya kompetisi untuk buku ini jika ada yang menemukannya? Minos bertanya, kompetisi, maksudmu seperti mengambil buku orang lain dan menggunakannya untuk keuntunganmu? Tanya barista memahami pertanyaan Minos. Melihat pemuda berambut coklat itu mengangguk setuju, kata alien itu. Sejauh yang saya tahu, buku itu tidak bisa dicuri, seperti yang Anda minta. Tapi informasi yang dimiliki seseorang akan cukup untuk menarik musuh dan orang yang mencarinya. Membunuh atau mempelajarinya. Begitu, gumam Minos sambil membayar minumannya dan meninggalkan tip yang banyak untuk barista. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2269 Momen yang menentukan. Saat Minos dan kelompoknya memecahkan masalah terkait misi mereka di Zokero, situasi di dunia spiritual mencapai tingkat yang baru. Pada saat ini, pasukan sekali lagi bertempur di pinggiran kota kuning kuno. Dengan pasukan asing mencoba untuk keempat kalinya menyerbu tempat ini dan menghancurkan mereka yang bersembunyi di kerajaan tata ruang Minos. 4 dewa yang tersisa dari pasukan alien saat ini sedang melawan Vico, Willow, dan tubuh level 100 terakhir yang mereka miliki, Araf dan naga level 100. Aurae tidak ada. Dia berada di Pulau Elf, terlalu jauh untuk tiba tepat pada waktunya untuk pertempuran ini, yang sudah berada pada saat-saat yang menentukan. Robot terakhir musuh yang masih hidup di dunia ini bertarung langsung melawan naga level 100 yang dibangkitkan, sementara Araf mendukung rekannya yang telah mati karena robot itu di pertempuran terakhir. Tapi orang ini dibantu oleh Minos untuk mencapai level 100 juga membantu Willow sementara wanita ini menghadapi 2 dewa musuh. Mencoba menahan mereka sementara yang lain mencoba melukai serius atau bahkan melenyapkan lawan mereka. Jumlah mereka sama, tetapi jika masing-masing dari mereka mencoba menghadapi musuh yang berbeda, mereka akan kalah dalam pertarungan. Willow bukanlah yang terkuat di sana, tapi dialah yang memiliki pertahanan terbaik terhadap kelompok dewa yang bertarung demi dunia spiritual di atas markas besar tentara Dataran Hitam.
Karena itu, dia membuat dua musuh sibuk sementara Viko fokus pada satu lawan dan naga level 100 pada lawan lainnya. Karena pemanggilan Abi hanya akan berlangsung sekitar 30 detik lagi. Araf membantu Willow melakukan serangan balik ke musuh untuk memberi wanita ini lebih banyak waktu, tetapi dia juga membantu naga level 100 menghadapi robot level 100. Hati-hati, salah satu dewa musuh berkata ketika dia melihat keganasan serangan naga level 100. Menyaksikannya bertindak dengan panik melawan robot yang rusak sebagian dari beberapa pertempuran terakhir di dunia ini. Naga level 100 berada dalam kondisi puncaknya, dan karena sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak hanya itu, tapi karena itu adalah pemanggilan, ia tidak merasakan sakit, dan energinya akan tetap pada puncaknya sampai waktu pemanggilan habis dan ia menghilang. Oleh karena itu, meskipun dia telah mati melawan robot tersebut di pertarungan terakhir, dia menunjukkan performa yang baik dalam pertarungan singkat sejauh ini, bahkan terkadang mengungguli musuh. Ketika robot level 100 menghindari serangan terakhir Araf, naga level 100 menyerangnya dengan memanipulasi ruang dan membuat mulutnya muncul di sekitar makhluk logam itu seolah-olah dia akan mengunyahnya. Api hitam muncul di mulut makhluk itu, mengincar robot setinggi 5 meter, yang terlihat kecil dibandingkan tubuh naga. Api menutupi sekeliling robot sebelum naga level 100 dengan cepat menutup mulutnya, mencoba menghancurkan lawan dengan giginya. Viko melihat hal tersebut dari jauh namun tetap fokus menghadapi musuh terkuat yang ada di sana. Dia menggunakan semua yang dia punya untuk menghentikan lawan ini dan mencari cara untuk melemahkannya. Namun, pihak dunia spiritual tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan ini. Formasi mereka menahan musuh untuk saat ini. Tetap saja, para dewa kerajaan mekanik ini lebih santai daripada yang diinginkan para ahli lokal. Viko, sebaiknya kamu menyerah saja. Kita masih bisa bekerja sama, kata alien itu sambil bergerak melawan Kaisar Travisani. Mungkin kamu akan berhasil membunuh salah satu dari kami dalam pertempuran ini. Tapi bagaimana jika dua rekanmu yang mati menghilang? Akan ada 3 dari kami yang melawan kalian berdua, bahkan jika salah satu dari kami jatuh. Itu akan menjadi akhir dari kamu. TSK, kalau kamu begitu yakin dengan kemenanganmu, bunuh saja aku, alien. Viko berkomentar dengan tegas. Dia sangat berbeda dari Maximilian. Dia berkomitmen pada rakyatnya dan perjuangan melawan alien. Dia tidak akan mengubah posisinya. Tidak peduli seberapa buruk situasi mereka dalam perang ini. Dia kembali menggunakan senjata dan kemampuan ilahi, mengorbankan setengah kekuatannya untuk melancarkan serangan kuat terhadap lawan itu. Dewa alien itu tertawa ketika dia bergerak dari sisi ke sisi di sekitarnya sementara ruang di dekatnya retak. Dengan badai dengan kekuatan penghancur yang besar mengamuk hingga 500 km jauhnya dari tempat mereka berada. Hal ini sebagian disebabkan oleh berbagai pertarungan dewa di wilayah tersebut, namun zaman es juga telah memperparah situasi di wilayah tersebut. Selain markas besar tentara dataran hitam, yang tersembunyi di balik kerajaan antariksa yang dibuat oleh lubang hitam Minos, wilayah kerajaan dataran hitam itu terpencil. Tidak ada lagi tumbuhan, kota, atau gunung sejauh ratusan kilometer dari tempat ini. Satu-satunya hal yang ada di daerah ini adalah tempat yang sangat hancur, terus-menerus dilanda badai. Di mana es terkadang menutupi seluruh wilayah yang direncanakan oleh banyak pertempuran yang terjadi di sana selama beberapa tahun terakhir. Tiba-tiba. Willow menjerit kesakitan saat dia terkena serangan dari salah satu lawannya, akhirnya membuat individu level 100 lainnya di sana menyadari bahwa situasi saat ini tidak akan bertahan lama. Viko melihat ini dan juga memperhatikan Araf bergerak membantu Willow. Sementara itu, naga level 100 hendak menghilang dan perlahan menghancurkan robot level 100 dengan giginya. Teriak Viko, hancurkan musuh yang lain terlebih dahulu. Araf menoleh dan melihat bahwa jika dia tidak membantu naga itu, mereka tidak akan bisa membunuh lawan manapun. Dia merasa kasihan pada Willow dan bergerak untuk membantu naga itu menyelesaikan pemusnahan robot itu. Sementara itu, wanita pirang level 100 tidak mengeluh, meskipun ada tombak yang tertancap di perutnya. Mati, salah satu musuhnya menghilang ke udara sebelum muncul kembali di belakangnya dengan tombak lain di tangannya. Kali ini, Willow tidak berhasil mengelak dengan baik, sehingga musuh meleset dari sasarannya. Dia memukul punggungnya, mengirimkan tombak sepanjang 3 meter ke tubuhnya setinggi dada kirinya. Batuk. Dia batuk darah saat dia merasa dirinya kehilangan keseimbangan. Brengsek, Willow menyadari dia tersesat dan berpikir untuk mengorbankan dirinya saat itu juga untuk menghabisi musuh-musuh tersebut. Namun, lawan telah melihat strategi ini sebelumnya. Dan dewa kedua yang berurusan dengannya muncul di hadapannya, menyebabkan rantai muncul di sekujur tubuhnya, dengan cepat menyegel kekuatan wanita yang melemah ini. Saat mereka hendak membunuhnya, sesuatu tiba-tiba terjadi, menarik perhatian semua orang di sana. Bangkitnya dataran hitam bab 2270 penguatan di saat yang tepat.
Saat dua dewa musuh hendak membunuh Willow, salah satu dari mereka mencegahnya bergerak dan yang lainnya menyerangnya dengan senjata spiritualnya. Pilar energi emas muncul dari kerajaan kuasi spasial di bawah mereka. Vico dan Araf melihat ke arah itu dan perlahan-lahan mengubah ekspresi mereka, tersenyum saat melihatnya. Di sisi lain, para dewa asing memahami apa yang terjadi dan tentu saja merasa khawatir saat melihatnya. Salah satu dari mereka akan mati, dan tiba-tiba, seorang ahli baru muncul di pasukan musuh. Sial, bunuh wanita itu dengan cepat. Waktunya mundur, kata musuh yang menghadap Maximilian. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri tanpa membahayakan diri mereka sendiri. Saat Araf selesai membantu naga level 100 melenyapkan robot musuh, seorang wanita dengan rambut biru muda muncul di atas kerajaan kuasi spasial itu. Namun para alien segera menyadari bahwa dia bukanlah istri Minos, musuh besar yang ingin mereka musnahkan sejak awal perang ini. Wanita itu berada di level 100 dan belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya sejak awal perang. Itu adalah Kali, sekutu yang diperoleh Minos melalui Julian. Kali dengan cepat memahami situasi di dunia spiritual, melihat bahwa zaman es berada pada kondisi terburuknya. Tetapi juga bahwa alien telah tiba di dunia ini dan melakukan banyak kerusakan. Dia dengan cepat melihat Araf dan naga level 100 perlahan menghilang. Dia memperhatikan bahwa beberapa dewa dari dunianya mungkin telah gugur dalam perang ini. Alien, kamu seharusnya tidak datang ke dunia ini. Dia membuka mulutnya saat dia melihat ke arah dua orang yang mencoba membunuh Willow. Setelah mengatakan itu, ruang itu sendiri membeku mendengar kata-katanya saat dia mengepalkan tinjunya dan membuat semua ruang di sekitarnya memberi jalan ke domain es miliknya. Pemimpin alien di sana melihat ini dan membuka matanya lebar-lebar, merasakan kekuatan yang begitu mengancam hingga dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi ragu-ragu dan mulai berlari, mengabaikan teman-temannya dan juga Vico. Sedangkan kedua pria yang berhadapan dengan Willow tidak memiliki peluang yang sama dengan individu tersebut. Saat Kali bertindak, tubuh mereka membeku, mencegah mereka melanjutkan apa yang mereka lakukan terhadap Willow. Vico tidak terbang mengejar musuh yang melarikan diri dan langsung menuju ke tempat Willow jatuh dengan dua tombak menembus tubuhnya. Di tengah-tengah ini, Kali melintasi ruang angkasa, muncul tepat di sebelah dua dewa musuh yang tersisa di area tersebut. Dia baru saja maju dan dalam kondisi prima. Sementara itu, zaman es membuatnya merasa sangat baik, dan musuh jelas jauh dari kondisi pertempuran terbaiknya. Saat dia mengarahkan tangannya ke tubuh kedua alien yang mengenakan baju besi khusus, pakaian mereka hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Sementara itu, es di permukaan tempat mereka terbang mencair saat dia mencuri panas dari tubuh mereka dan memindahkannya ke tanah. Keduanya merasakan sakit yang paling menyiksa dalam hidup mereka, merasakan tubuh mereka membeku dari dalam keluar ketika sel-sel mereka perlahan-lahan meledak, membunuh mereka dengan cepat. Itu berakhir di sini, Kali berkata sebelum menutup tangannya dan membuat dua patung es di sebelahnya meledak, mengakhiri keberadaan dua makhluk level 100 itu dalam sekejap. Dia telah membunuh dua dewa musuh tepat setelah dia bangun. Araf melihat ini ketika naga itu telah menghilang, hanya menyisakan tubuh logam robot level 100 yang telah mati itu yang hancur. Dia terbang ke sisinya, memiliki beberapa detik lagi sebelum menghilang dari dunia ini. Selamat atas terobosanmu, Kali. Kamu datang pada waktu yang tepat. Elder, wanita berambut biru itu memandang ke arah Araf dan merasa kasihan atas apa yang terjadi padanya. Araf tersenyum padanya, jangan khawatir, aku sudah berumur panjang. Aku seharusnya tidak melanjutkan hidup jika bukan karena Minos, jadi aku akan segera mati. Memiliki kesempatan untuk melawan dan mempertahankan ini dunia adalah hal hebat yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya harap Anda dapat melanjutkan pekerjaan kami dan memastikan dunia ini tetap menjadi milik kami. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, semakin transparan dan melemah, Araf menutup matanya dan menghela nafas untuk terakhir kalinya di dunianya. Semoga beruntung, dia bergumam sebelum menghilang di depan Kali. Pada saat yang sama, wanita tahap 11 yang baru dipromosikan mengepalkan tinjunya, marah pada dirinya sendiri karena tidak maju lebih awal. Jika dia tidak memakan waktu lama, mungkin situasi di dunia spiritual tidak akan seburuk yang terlihat sekarang. Brengsek, dia menutup matanya, tapi kemudian, dia mendengar suara Vico semakin gelisah saat dia mendarat bersama Willow di dekat pintu masuk markas Black Line Army. Jangan menyerah, jangan lakukan ini pada kami, Willow. Kamu telah menjadi dewa, kamu bisa melangkah lebih jauh dari itu, ucap Vico sambil melihat mata wanita pirang itu berangsur-angsur menjadi buram. Senyuman halus terbentuk di sudut mulut Willow sebelum kata-kata terakhirnya dalam hidup keluar dari bibirnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk berjuang demi dunia ini di akhir hidup saya. Saya harap saya bisa bertarung bersama Anda untuk yang terakhir kalinya. Setelah dia mengatakan ini, petugas medis Black Line Army tiba di tempat dia dan Vico berada, hampir bersamaan ketika Kali berhenti di samping mereka. Namun, semuanya sudah terlambat.
Spesialis dunia roh lainnya telah jatuh ke tangan alien. Hari itu, Willow Sista, salah satu manusia spiritual tertua di dunia, meninggal dalam pelukan Viko. Viko dan Kali berdiri berdampingan saat mereka menyaksikan para dokter memberi isyarat bahwa tidak ada lagi harapan. Keduanya merasa sangat sedih atas kehilangan dunia spiritual. Kali menghormati semua ahli ini, tetapi sekarang dia akhirnya bisa bergabung dengan mereka, hampir tidak ada satupun dari mereka yang tertinggal. Sekalipun mereka menang hari ini dan hanya ada satu musuh Tuhan yang tersisa sekarang, mereka tidak bisa merayakan kemenangan mereka. Maafkan aku memakan waktu terlalu lama. Dia bergumam pada Viko ketika istri Minos akhirnya muncul, semuanya dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Itu bukan salahmu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Viko menggelengkan kepalanya secara negatif sambil menatap Kali dan menyentuh salah satu bahunya. Sekarang misi kita adalah mengakhiri perang ini. Bersama-sama, kita bisa melenyapkan alien terakhir di dunia kita. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.